Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Guru paling tampan sedunia. Dan di sini kita akan membahas PPU PBM yang sebenarnya itu beririsan dengan literasi bahasa Indonesia. Karena dari kemarin saya menjelaskan tentang PPU PBM terus, jadi sekarang saya ingin membahas tentang LBI yang mana memang dasarnya itu tetap di PPU PBM. Kita akan membahas gagasan utama, letaknya di mana sih? Nah, seperti itu ya. Ada yang tahu gagasan utama itu apa? Mas jawab mas. Salah, oke, silakan aja mas. Gagasan utama adalah ide atau ide pokok dari suatu paragraf. Benar, masnya tahu ya? Pasti masnya harus bikin presentasi ini kan? Cuman gagal ya? Iya nih, aduh. Jadi pakai dulu kan. Next mas, coba mas. Oke, kita sudah sampai di tahap ini. Sudah sampai di gagasan utama. Sebelumnya kita udah belajar tentang ejaan, morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana ya. Wacana udah sampai sini. Berarti kita sudah sampai di materi terakhir di PPU PBM, gagasan utama. Oke, silakan lanjut. Nah, kenapa kita harus mengetahui letak gagasan utama dalam paragraf atau sebuah wacana? Bisa tahu nggak jawabannya apa? Mas. Untuk mengetahui pokoknya Pak, pokok bacaannya. Pokok ya, pokok bacaan. Apa mas? Kenapa mas kita harus mengetahui gagasan utama? Apa ya? Ide ya, mengetahui benang merah. Topik. Mengetahui benang merah. Sebenarnya sama aja sih, topik, pokok, benang merah, ide. Itu sama aja penyebutannya, cuman beda nama aja ya. Yang pasti kita bisa mengetahui ya, mengetahui isi tanpa membaca seluruh teks. Oke, tanpa membaca seluruh teks. Jadi ini bisa mengurangi waktu pembacaan. Jadi ini kan goalnya untuk UTBK ya. Kalau kita tahu gagasan utamanya di mana, jadi kita tidak perlu membuang waktu 3-4 menit untuk membaca wacana yang cukup panjang seperti itu. Silakan berlanjut mas. Oke. Sebenarnya yang tadi saya bilang ya, topik ini bersinggungan dengan literasi. Apa aja sih di sini? Kita bisa mengetahui informasi umum dan khusus ya yang ada di sebuah teks, yaitu bersinggungan dengan literasi. Setelah itu dengan mengetahui gagasan utama, kita bisa mengetahui simpulan dari wacana tersebut apa. Simpulan ya garis besar ya, sama aja garis besar teks. Nah, cuman kalau di literasi namanya simpulan wacana. Selanjutnya juga berguna nih gagasan utama untuk di PU, penalaran umum. Ya di materi premis silogisme. Jadi kalau misalkan kita tahu nih, misalkan sebuah kalimat, saya pergi ke pasar 3 hari cerah. 3 hari mendung, saya tidak ke pasar. Hari ini cerah, berarti saya ke pasar. Nah itu kan premis gagasan utama dari setiap kalimat itu apa gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan dari gagasan utama tersebut seperti itu. Oke, silakan lanjut mas. Nah, di sini juga saya berikan nama lain dari gagasan utama. Topik, inti, benang merah, ide, semuanya sama saja. Ini pengecoh namanya. Pengecoh untuk pembaca. Sebenarnya sama aja. Cuman kalau kalian tidak punya dasarnya atau tidak punya ilmunya, jadi kalian mikir, topik sama inti bedanya apa ya? Padahal sama aja gitu. Di sini saya kasih tahu topik, inti, benang merah atau ide itu sama. Jadi jangan terkecoh sama pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oke, lanjut mas. Oke,
kita langsung saja masuk ke contoh soal gagasan utama. Silakan dibaca. Oke, kita cari dulu ya apa yang ada di setiap kalimatnya. Oke, udah pasti di sini kalimat satu Bitcoin ya. Bitcoin disimpan dalam aplikasi dompet digital, oke? Ya. Dalam aplikasi dompet digital. Para pemilik Bitcoin bertransaksi dengan cara, nah ini ada dengan cara mengirimkan baik satu maupun sebagian melalui dompet digital lagi. Oke. Setiap transaksi Bitcoin dicatat dalam daftar publik yang disebut dengan blockchain. Ini memungkinkan pelacakan riwayat Bitcoin sehingga mencegah seseorang membelanjakan koin yang tidak dimiliki, membuat salinan untuk kopi Bitcoin atau membatalkan transaksi. Oke, dari yang digarisbawahi bisa disimpulkan apa yang menjadi topik yang dibahas pada paragraf tersebut. Yang mana? Bitcoin. Semua Bitcoin dong. Cara kerja Bitcoin. Cara kerja Bitcoin ya. Coba kita lihat dulu. Yang A, cara bertransaksi dengan menggunakan Bitcoin. Ada nggak cara bertransaksi? Ada ya. Tapi cuma satu kalimat nih. Ya, cuma ada di satu kalimat. Tidak menyeluruh. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai sebuah topik. Menyeluruh. Oke, berarti ini salah ya. Cara mendapatkan Bitcoin ada nggak? Nggak ada ya? Enggak. Berarti ini salah. Cara kerja Bitcoin? Ya bisa ya. Cara menyimpan Bitcoin? Ada, tapi tidak semua. Tidak semua. Oke. Tempat menyimpan Bitcoin juga ada, tapi tidak semua. Jadi udah pasti jawabannya yang C. Cara kerja Bitcoin ini ada di setiap paragraf. Setiap kalimat. Oke. Kok ada di setiap kalimat kah? Oke, jadi gini ya. Di sini membicarakan apa sih? Bertransaksi. Terus disimpan melalui dompet digital, ya kan? Dicatat di blockchain. Pelacakan riwayat Bitcoin sehingga mencegah seseorang. Berarti di sini dia cara kerja dong. Cara kerjanya secara implisit. Cara kerja secara implisit. Oke, jadi perlu diketahui tidak semua kalimat itu tekstual ya. Jadi kita harus mengetahui ini apa sih maksudnya dengan cara menggabungkan dengan kalimat-kalimat sebelumnya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya? Ya. Pak, saya mau tanya. Ya. Kan soal ini kan jawabannya C ya. Iya. Karena ada di setiap kalimat ya. Benar. Jadi untuk menemukan gagasan itu apakah ada di setiap kalimat atau gimana ya Pak? Jadi begini, kalau misalkan kita ada teks nih, misalkan gini ya, Ya. kan? Ada di sini nih gagasan utama nih, misalkan taruhlah ngomongin Messi, ya kan? Paling gampang ini Messi, ya kan? Messi, habis itu di sini di 3 baris ini membicarakan Messi, ya udah otomatis ini gagasan utamanya. Kecuali di sini di baris 1 Messi, kedua Ronaldo, ya kan? Di baris ketiga Rooney, gitu. Berarti topiknya apa? Pemain bola. Pemain bola. Nah itu topiknya itu pemain bola. Berarti itu tersirat nggak sih Pak? Tersirat. Nah, jadi yang gagasan utama itu tidak melulu tersurat ya atau eksplisit. Jadi bisa saja implisit. Mengerti Mas? Mas? Mengerti? Tapi ini berarti di kalimat awal doang. Atau gimana? Enggak di kalimat awal doang. Jadi kita harus lihat nih gagasan utama kalau misalkan kalian di sekolah gitu ya. Coba lihat awal atau di akhir. Enggak juga. Ya. Ada yang gagasan utamanya di tengah-tengah seperti itu. Oke, mengerti Mas? Oke. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam di soal-soal selanjutnya. Oke, sekarang berarti. Nah, ini juga nih Mas.
gagasan teks di atas dipisahkan menjadi 2 paragraf. Berarti ada dua apa? Gagasan utama. Oke. Yang tadi saya bilang kan, sebenarnya di satu paragraf itu cuma ada 1 nih gagasan utamanya. Tapi di teks ini ada 2 sehingga harus dipisahkan karena udah keluar konteks seperti itu. Pada abad ke-21, siswa harus turut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan. Oke, intinya ini ya, berperan aktif ya. Peran aktif siswa membantu mereka sendiri dalam mengembangkan kompetensi dalam kehidupan. Masih masuk ke kalimat 1? Masuk ya. Berarti ini masuk. 3. Mereka diharapkan dapat bekerja sama dalam masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya dan organisasi. Masuk gak? Masih masuk ya. Karena di sini diharapkan dapat bekerja bersama, berperan aktif dong. Ya. Selanjutnya di kalimat 4, siswa harus belajar bahwa mereka tidak akan selalu dihargai. Masih masuk gak? Udah. Oke, di sini udah apa namanya gagasan baru gitu. Mereka juga harus mencari dan menggunakan bakat ide dan ide-ide mereka di antara beragam siswa lainnya. Ini merupakan keterampilan penting yang harus dilatih dan harus sering digunakan oleh siswa. Keterampilan ini melibatkan rasa hormat. Selain itu, siswa juga akan lebih menghargai orang lain dan budaya yang berbeda dari budaya mereka. Dengan demikian, mereka akan memperoleh keterampilan sosial dan lintas budaya. Oke, ini gagasan utamanya dari paragraf kedua. Siswa akan memperoleh keterampilan sosial dan lintas budaya dimulai dari sini nih, dari dihargai, gitu. Dengan apa namanya, dengan mereka tidak selalu dihargai, mereka akan memperoleh keterampilan sosial. Lalu dengan mencari dan menggunakan bakat dan ide-ide mereka, dia akan meraih keterampilan sosial. Keterampilan penting yang harus dilatih dan harus digunakan oleh siswa untuk keterampilan sosial. Keterampilan ini melibatkan rasa hormat, keterampilan sosial dan lintas budaya. Ada rasa hormat di sini. Selain itu, siswa juga akan lebih menghargai orang lain dan budaya, lintas budaya. Nah, jadi pemisahannya 1 sampai 3. Lalu mulai dari 4 ya. 4 sampai 9. Jawabannya mana? Yang A. Gitu. Ada yang mau ditanya dari soalnya? Ya. Yang Masalah kalimat aja. 9 bukannya berkaitan Pak dengan kalimat 3? Peran aktif gak? Berapa? Peran aktif gak? Coba. Apa tuh maksudnya? Apa saya nggak tahu Pak. Misalkan nih, tadi kamu nanya 9 berkaitan sama 3 kan? Nah, coba baca dong Pak. Mereka diharapkan dapat bekerja bersama dalam masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya dan organisasi. Nah, kalimat 9. Oke, apa sih ini? Budaya dan organisasi kan? Terus? Berarti di situ lihat nih, budaya dan organisasi emang masuk kan di sini kan? Ya. Masuk ke kalimat 9. Tapi 9 masuk ke kalimat 1. Enggak dong, ya kan? Di sini keterampilan sosial lintas budaya ini berperan aktif. Gitu. Jadi nggak masuk, guys. Jadi 9 emang itu sama dengan 3, tapi 9 tidak sama dengan 1. Karena di situ satunya berperan aktif. Jadi nggak bisa digabung. Gitu. Kan bisa aja nih kalau misalkan udah beda paragraf ya kan? Di akhir paragraf kedua membicarakan kesimpulan dari paragraf 1 dan paragraf 2, bisa kan? Bisa. Nah, seperti itu. Sama di sini 9 juga seperti itu, tapi emang secara topik beda peran aktif sama keterampilan sosial dan lintas budaya. Gitu. Teksnya lebih random lagi. Saya memilih teks-teks yang bikin malas untuk dibaca ya. Coba setelah dibaca, sama nih, ya kan? Dipisah menjadi Suatu. Saya salah speed kalau maaf. Dipisah menjadi 2 paragraf. Oke. Kacang merah memiliki kandungan gizi yang sangat baik dan menguntungkan bagi kesehatan tubuh manusia jika diolah secara benar. Oke, kacang merah kandungan gizi. Kacang merah kering merupakan sumber folasi. Sumber folasi. Masih masuk kan kalimat 1? Sumber folasi dengan kandungan gizi masuk gak? Masuk ya? Masih Nggak jelas masuk. polasinya apa? Folasi itu kandungan gizi. Kamu kurang baca kayaknya. Ya, kayak kurang. Ya.
3. Folasin adalah zat gizi esensial. Masuk ke kalimat 2? Masuk dong, sudah pasti. Baru masuk nih. Kacang merah memiliki kemampuan untuk mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, berkurangnya konsentrasi gula darah, dan menurunkan risiko kanker usus besar. Masuk gak? Enggak kayaknya. Enggak. Kayaknya enggak, Pak. Kemampuan ya, berarti kan? Iya. Kan kamu di sini. Ya kan? Berarti masuk dong? Masuk dong. Masuk. Kemampuan. Kenapa kemampuan ini dimiliki oleh kacang merah? Karena kacang merah punya kandungan gizi. Gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 masih masuk ya. 5. Kandungan lemak dan natrium yang dimiliki kacang merah sangat rendah, nyaris bebas lemak jenuh dan kolesterol. Masuk nggak? Masuk. Masuk ya, jelas ya. Karena ada kandungan. Sebaliknya, kacang merah justru merupakan sumber serat yang baik. Nah, sebaliknya nih, ada kata sebaliknya. Berarti menentang dong, Ya. menentang. Ya kan? Misalkan ada satu paragraf, ya kan? Terus ini ada sebaliknya. Sebaliknya sampai sini. Otomatis kalau misalkan paragraf 1 ngomongin kebaikan, misalkan kebaikan. Paragraf selanjutnya ada kata sebaliknya, berarti yang dibicarakan harus apa? Keburukan. Keburukan seperti itu. Tapi di sini apa? Sebaliknya kacang merah justru merupakan sumber serat yang baik. Keburukan apa kebaikan? Baik. Kebaikan. Kebaikan. Berarti sebaliknya bukan paragraf baru ya, masih masuk ke paragraf 1 gitu. Habis itu nomor 7, dalam 100 gram kacang merah kering dapat menghasilkan 4 gram serat yang terdiri atas serat larut air dan serat yang tidak larut air. Masuk nggak? Harusnya berapa? Harusnya nggak ya? Berarti di sini udah beda. Habis itu serat yang larut air mampu menurunkan kadar kolesterol kadar gula dalam darah. Masuk ya ke kalimat 7. 9-nya, namun di sisi lain kacang merah merupakan gas dalam usus yang membuat perut kamu masuk. Jadi dia menentang kalimat 8 seperti itu. Jadi pemisahannya adalah 1 sampai 6, 7 sampai 9. Yang mana jawabannya? Oke. Jadi ini jawabannya ya guys ya. 1 sampai 6 itu dia membicarakan kandungan gizi. Di sini lebih spesifik lagi serat. Gitu. Oke, karena di sini apa? Seratnya dibicarakan di 2 kalimat seperti itu. Kalau yang lain coba sumber folasin. Folasin adalah zat gizi esensial, ya kan? Emang ini 2 nih dibahas ini. Yang pertama ada sumber folasin, yang kedua ada sumber folasin, ketiga ada sumber folasin. Tapi di sini ya kalimat 3, folasin itu secara umum, bukan folasin pada kacang merah. Seperti itu. Yang membicarakan folasin pada kacang merah cuma di kalimat 2. Jadi kalimat 3 hanya membicarakan folasin secara umum. Kacang merah memiliki kemampuan untuk mengurangi bla 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 bla. Kandungan lemak dan natrium nyaris bebas lemak jenuh dan kolesterol. Kacang merah sumber serat yang baik. Oke? Jadi cuma satu gitu. Membahasnya tidak detail. Oke, udah mau tanya? Oke, lanjut. Next. Nah, ini udah mulai masuk ke yang lebih susah nih ya. Oke, ini lebih susah. Kenapa saya tulis ya? Lebih susah doang gitu. Oke, silakan dicari ide utamanya dari paragraf ini. Nggak ada nih topiknya di setiap kalimat, ya kan? Iya, nggak ada. Bener kan? Nggak kayak tadi. Nggak kayak tadi ya. Gimana? Oke, di kalimat 1 membicarakan apa sih? Rian Yang Narendra. sebentar. Batasan umur ataupun gender ya. Ya. Umur dan gender. Tokohnya udah ditulis. Ya udah kita udah tahu ya. Oke. Ya. 2-nya nih, namun untuk terjun ke bisnis ini diperlukan modal dan kemampuan, ya kan? Modal dan kemampuan. Kemampuan sama
sama effort beda mas. Iya maksudnya effort itu usaha lah. Iya boleh. 3, Rian dan Sinta pun memikirkan apa yang mereka bisa lakukan dengan latar belakang masing-masing. Latar belakang dong, ya kan? Ya. Latar belakang. 4, empatnya apa? Berkaitan Pak. Ide inovasi yang berkaitan sama kalimat 3 dong, Ya. ya kan? Dijelaskan. Dijelaskan. 5, keduanya lantas berkolaborasi mendirikan perusahaan rintisan. Berarti di sini kolaborasi, Rian Cinta. ya, kolaborasi Rian dan Sinta. Nah, coba ditentukan yang mana nih, ya kan? Kok buka baju? Saya ini mas, bukan bawa aja mas. Saya naikin mas, sorry mas. Ya, Mana ya? Bingung saya Pak. Gimana Pak? bingung ya, bingung ya. Kebanyakan ininya. Kebanyakan dong ya kan. Ini bisa, ini bisa, ini Iya, bisa, jawabannya ini kan bisa. Ingat, ini yang harus dipahami ya. Ya. Konjungsi menentukan prestasi. Anjay. Prestasi apa? Mas nanya dulu ya Mas. Ini ungkapan mas. Biar rame aja. Biar konjungsi menentukan prestasi. Jadi kenapa menentukan prestasi? Di sini kita bisa tahu nih dengan konjungsi gagasan utamanya ada di mana. Oh gitu. Oke. Kalimat satu kan, paham tidak mengenal batasan umur ataupun gender termasuk layanan perawatan kulit. Namun, nah di sini, namun ada ini dong, ada makna menentang kan? Menentang. Itu bisa menjadi indikasi adanya gagasan utama di paragraf tersebut. Misalkan ya, Mas namanya siapa Mas? Jeffrey. Jeffrey rajin mengaji, namun dia Kristen. Sebenarnya apa yang mau dibicarakan? Sebenarnya apa yang mau dibicarakan? Jeffrey Kristen dong. Jeffrey Kristen ya, iya kan? Iya kan seperti itu kan? Ya Jeffrey Kristen. Bukan rajin mengajinya kan yang dibicarakan. Ya. Nah, sama seperti namun di paragraf ini juga seperti itu. Di sini ngomongin batasan umur ataupun gender. Ada namun diperlukan modal dan kemampuan. Berarti membicarakannya apa? Modal dan kemampuan. Jadi jawabannya modal dan kemampuan untuk terjun ke bisnis kesehatan. Yang B ya jawabannya. Gitu. Ada yang mau tanya dari soal ini? Kalau yang kalimat 5 Pak? Kalimat 5, keduanya lantas berkolaborasi mendirikan perusahaan rintisan startup bernama Barista pada 2016. Enggak ya, itu bukan. Kenapa Pak? Ini mungkin bisa menjadi ide utama, ya kan? Ini karena di sini kan mendirikan perusahaan kan. Ini bisa di apa? Paragraf selanjutnya. Paragraf selanjutnya. Ingat, bisa aja ada ide utama di akhir paragraf, tapi kita bisa kontekstualisasi bahwa ini tuh sebenarnya apa untuk paragraf selanjutnya gitu. Misalkan ada paragraf membicarakan Jeffrey, ya kan, Jeffrey mengaji Kristen bla bla bla. Habis itu di bawahnya Jeffrey merupakan seorang lulusan ITB, ya kan, misalkan seperti itu. Di paragraf selanjutnya membicarakan Jeffrey yang kuliah di ITB ngapain aja. Nah, itu bisa tuh ada indikasi seperti itu. Oh gitu. Iya, oke? Jadi yang C, D jawabannya. Yang D jawabannya. Yang D. Ya, yang tanya Mas, siapa namanya Mas? Kita belum kenal Mas. Johnson Pak. Mas bisa naik mobil berarti Mas? Iya bisa. Oke, silakan nanya Mas. Mas Jeffrey, silakan. Dan soal. Mas Jeffrey. Oke, gagasan pada paragraf tersebut akan menjadi runtut apabila urutan kalimatnya adalah, oke. Di sini berarti dimintanya gagasan ada di awal dong. Ada di awal. Ya kan? Karena menjadi runtut apabila urutan kalimatnya adalah berarti ini gagasan yang misalkan
Ini kalimat gagasan. Habis itu penjelas, penjelas, penjelas. Gitu dong, pokoknya dong, ya kan? Oke, kita tahu nih di sini nih gagasannya ada di kalimat 5. Iya. Kenapa? Karena di sini 5 semua dong, ya kan? Nah, selanjutnya kita cari kalimat selanjutnya apa? Seperti itu. Kalimat 5, mempertahankan fungsi otot sangat penting dalam proses penuaan. Oke, kita lanjut ke kalimat 4. Kekurangan vitamin D secara signifikan dapat meningkatkan kemungkinan gangguan kekuatan dan kinerja otot. Masuk gak? Masuk gak? Masuk ya, bisa ya? Jadi bisa 5 terus ke 4. Oke, kita lihat kemungkinan selanjutnya di kalimat 6. Mempertahankan fungsi otot sangat penting dalam proses penuaan. Efek kecukupan vitamin D untuk memperkuat otot akan lebih baik apabila disertai dengan aktivitas fisik secara teratur. Jadi saya kira tadi 5 ke 6 bisa nggak nih? Ya, Ini kan 5-4 bisa kan? 5 ke 6 gimana? Mempertahankan fungsi otot. Habis itu efeknya cuma kecukupan vitamin D untuk memperkuat fungsi otot. Masuk nggak? Enggak ya? Kenapa Pak? Di sini ada tahu mempertahankan fungsi otot sangat penting. Habis itu di sini vitamin D untuk memperkuat otot. Iya, kurang. Nggak masuk kan? Iya. Nah, itu berarti 5 ke 6 nggak masuk. 5 ke 7, coba sekarang kita lihat 5 ke 7. Mempertahankan fungsi otot sangat penting. Habis itu lansia yang kekurangan vitamin D memiliki prevalensi kelemahan otot. Nah, ini udah beda nih. Lansia yang kekurangan vitamin D. Sedangkan di sini mempertahankan fungsi otot. Masuk gak? Iya. Nah, berarti tinggal 54 ya. Kita bikin di sini 54, habis itu 6 sama 7 ya. 5, 4, 7. Langsung aja deh. Nah, 54 mempertahankan fungsi otot sangat penting. Kekurangan vitamin D secara signifikan dapat meningkatkan kemungkinan gangguan kekuatan dan kinerja otot. Kita masuk ke kalimat 7 ya. Lansia yang kekurangan vitamin D memiliki prevalensi kelemahan otot 2 kali lebih tinggi dibanding lansia yang memiliki kecukupan vitamin D. Masuk tuh Pak. Masuk tuh. Masuk ya. Efek kecukupan vitamin D untuk memperkuat otot akan lebih baik apabila disertai dengan aktivitas fisik secara teratur. Jadi yang dimaksud kayak gini ya. Fungsi otot. Fungsi otot. Iya, udah lepaskan. Fungsi otot. Habis itu kita masuk ke mana sih tadi? Kekurangan vitamin D. Iya. Kurang vitamin D. Dan kita masuk lagi ke lansia kurang vitamin D. Lansia minus D. Habis itu kita masuk lagi ke kecukupan vitamin D untuk memperkuat otot seperti itu. Jadi jawabannya 5, 4, 7, 6. Yang B. Oke, ada mau ditanya dari sini? Yang di skip. Johnson, Aman Pak. aman ya? Johnson yang jawab tadi soalnya. Langsung ngerti, langsung ngerti Johnson. Oke, silakan Mas Jeffrey dilanjut Mas. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Yang saya harus tinjau adalah pertama cari apa yang sedang dibicarakan. Saya nggak bisa garis lurus kayaknya. Silinder saya tangga. Maaf ya. Silinder saya nggak dibicarakan ya. Hati-hati konjungsi. Oh ya, menentukan prestasi, menentukan indikasi deh, biar keren. Menentukan indikasi. Jangan termakan iming-iming kalimat eye catching. Jadi kalau misalkan ada kalimat yang wah ini bagus nih kalimatnya, berarti ini kalimat utama. Tidak seperti itu kawan-kawan. Ya. Jadi tidak usah melihat estetika. Jadi dilihat apa? Iya, poin benang merah gitu. Kalau misalkan kalimatnya bagus gitu, tapi nggak ada esensinya di paragraf itu buat apa? Gitu, kan? Posisikan diri kalian menjadi penulis teks tersebut. Maksudnya apa? Kalian harus tahu nih. Kalian bertujuan apa?
bertujuan apa. Nah tapi ini terlalu subjektif kan. Kayak misalkan tadi nih, coba Mas ke sebelumnya. Terus. Enggak, kayak zaman Mas. Nah, kayak gini nih. Misalkan Mas Jeffrey nulis paragraf ini. Sebenarnya Mas mau ngasih tahu apa sih? Coba. Saya mau ngasih tahu ini Bitcoin. Bitcoin kan? Iya. Apanya Bitcoin? Cara kerja. Cara kerjanya, berarti Mas Jeffrey harus melihat nih, wah cara kerjanya seperti ini, saya bakal terus kayak begini. Nah, tapi kan itu kan imajinasi seseorang beda-beda, apalagi subjektif gitu kan. Cuma ini bisa menjadi salah satu pendekatan untuk melihat gagasan utama. Oke, selanjutnya temukan bridging yang tepat untuk melihat konteks paragraf selanjutnya ya. Kayak yang tadi saya bilang tuh, ya kan, bisa aja dia nulis untuk paragraf selanjutnya. Biasanya gagasan utama di akhir paragraf seperti itu, akhir paragraf. Oke, ada yang mau ditanya dari gagasan utama kali ini? Enggak, Mas Jeffrey, Mas Johnson? Aman, Pak. Oke, kalau gitu saya izin pamit undur diri, sampai bertemu pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas lebih mendalam tentang bahasa Indonesia. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kami. Akan kembali lagi bersama saya, Guru Paling Tampan terkece sedunia. See you.